Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan membahas Alkitab, firman Tuhan dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita tiba di Injil Markus pasal yang ke-13. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, pagi ini kami kembali mempelajari firman-Mu. Mohon Bapa pimpin agar kami dapat memahaminya dengan baik, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menerangi jalan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke Pak, Alkitab buku silakan membaca untuk kita dari ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukuli di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua orang. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan, ia akan selamat." Oke pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita sudah membaca Injil Markus pasal yang ke-13 ya. Kita akan melihat menelusurinya dengan pelan-pelan saja. Coba kita lihat katanya. Jadi ketika peristiwa itu Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya, ada murid-muridnya bertanya kepadanya, katanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Jadi ada semacam satu kebanggaan orang Yahudi akan bait Allah yang sedemikian kokohnya, karena bait Allah itu adalah bangunan yang betul-betul sangat megah pada masa itu. Bayangkan pembangunannya memakan waktu kira-kira 46 tahun. Jadi kalau seseorang berumur 20 mulai kerja, mulai membangun, maka selesainya dia sudah umur 66. Jadi betapa sebuah gedung yang luar biasa sekali ya, hebatnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu tidak heran kalau semua orang Yahudi bangga akan gedung itu. Bukan hanya fungsinya bait Allah, tetapi kemegahannya.
Oleh sebab itu mereka amat marah ketika Tuhan Yesus berkata, robohkanlah bait Allah itu, maka dia akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Mereka pikir orang membangunnya, mungkin ratusan orang membangunnya, bahkan ribuan, makan waktu 46 tahun. Kamu membangunnya dalam 3 hari, kamu omong kosong. Jadi mereka marah sekali tentunya. Nah, tetapi ketika muridnya menunjuk kepada bait Allah ini, maka Tuhan Yesus berkata, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata hebat, ya. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Wow, saya pikir ya, ini murid-muridnya pasti kaget sekali dengan pernyataan ini. Bayangkan ya, itu berarti akan terjadi satu peristiwa yang amat dahsyat, di mana sampai gedung semegah itu akan hancur ya. Oleh sebab itu ketika mereka tiba di Bukit Zaitun, ya, murid-muridnya mungkin masalah ini belum bisa pergi dari pikiran mereka, sehingga mereka bertanya lagi kepada Tuhan Yesus. Di sini 2 pasang saudara bertanya kepada Yesus Kristus, ya. 2 pasang saudara ya bertanya kepada Tuhan Yesus tentang apa yang barusan diucapkannya itu. Kita lihat di sini yang bertanya kepada Tuhan Yesus ternyata 4 orang teman yang 2 bersaudara. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Yakobus, Yohanes itu bersaudara, Petrus dan Andreas itu bersaudara. Jadi mereka bertanya, kapan sebenarnya ya hal itu akan terjadi? Jadi tandanya apa itu? Kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Jadi mereka ingin tahu Yesus ucapkan, apa yang Tuhan Yesus katakan itu ya, apakah itu akan terjadi, bila itu akan terjadi. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka. Nah, sebenarnya pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Markus pasal 13 ini counterpartnya itu adalah Matius pasal 24 ya. Kalau pembaca sudah mengikuti dari penguraian Injil Matius, kita sudah ada penguraiannya di Injil Matius pasal 24. Apa yang Tuhan Yesus katakan ini sesungguhnya adalah mengenai hari di mana bukan rapture, tetapi mengenai hari revelation, mengenai Tuhan datang bersama-sama ya kita orang-orang percaya yang sudah rapture terlebih dahulu 7 tahun sebelumnya. Jadi ini mengenai revelation, mengenai penampakan Tuhan, turunnya Tuhan yang kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Jadi di sini dikatakan bahwa waspadalah, tanda yang pertama ya. Tuhan sebenarnya tidak begitu interest dengan pertanyaan mereka mengenai tanda lah, inilah, itulah. Tetapi yang Tuhan sangat interest dan sangat perhatikan adalah agar murid-muridnya tidak sampai disesatkan. Karena dia tahu bahwa nanti yang paling membahayakan mereka itu adalah penyesatan. Jadi oleh sebab itu dia berkata bahwa waspadalah supaya jangan ada seorang yang menyesatkan kamu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat bahwa hal utama yang Tuhan perhatikan itu adalah masalah penyesatan. Karena ini adalah hal yang paling membahayakan orang Kristen ya. Paling membahayakan orang Kristen yaitu penyesatan. Ada kelompok yang percaya ya, sebenarnya itu adalah pengaruh teologi Calvinis, bahwa sekali diselamatkan sudah diselamatkan dan apapun yang terjadi sudah pasti diselamatkan. Ini agak sedikit konyol dan tidak sesuai dengan Alkitab. Salah satu yang tidak cocok dengan pernyataan ini adalah pernyataan Alkitab yang selalu meminta orang percaya untuk waspada.
waspada supaya kamu jangan disesatkan. Nah, kalau kita disuruh waspada supaya jangan disesatkan, berarti kita bisa tersesat nggak? Masih bisa orang yang sudah percaya masih bisa disesatkan? Oh ya, jelas. Lihat di sini, rasul-rasul malah dipesan, ya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, katanya. Mengapa? Karena akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi akan datang, ya, Mesias palsu, kalau di dalam Injil Matius dikatakan, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat akan datang orang yang mengaku akulah Mesias. Mesias ini apa? Mesias ini, arti kata Mesias adalah orang yang diurapi. Jadi Mesias palsu artinya orang yang mengaku dirinya diurapi Tuhan. Wah, kacau sekali ini sebenarnya. Dan sekarang kita pun menyaksikan ada cukup banyak orang yang mengaku mereka adalah orang yang diurapi. Dan mereka bahkan memberikan gelar ini kepada orang lain dengan menyebut, wah, si ini adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Saya seringkali dikatakan demikian, ya, Dr. Suhento Liao adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Ya, biasanya saya akan dengan lembut berkata bahwa, ya, minta maaf, jangan menyebut saya yang diurapi Tuhan, karena yang diurapi Tuhan itu artinya Mesias. Ini berat, ya, nama itu. Nanti bisa besar sekali dampaknya. Karena siapakah yang berani menjadi Mesias? Pastilah dia Mesias yang palsu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Itu baru awal, katanya. Ya, nah sekarang pun kita mendengar deru-deru perang, ya, tak pernah henti-henti, ya. Bahkan kita mendengar ini teroris, ya. Teroris sebenarnya itu juga adalah elemen perang itu. Mereka ya melancarkan serangan. Jadi itu adalah perang. Jadi katanya itu baru permulaan. Sebab bangsa akan, ya, bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi permulaan 7 tahun penderitaan menjelang zaman baru. Namun pendengar yang saya kasih dalam Yesus, bagi orang yang sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali, kita sudah rapture sebenarnya, ya, tidak akan mengalami 7 tahun masa penganiayaan itu. Itu adalah 7 tahun masa penganiayaan terhadap orang Yahudi. Oleh sebab itu, pada menjelang akhir zaman, itu dinubuatkan akan memuncak sikap antisemit, yaitu sikap membenci orang Yahudi akan semakin memuncak. Nah, kita lihat sekarang bahwa sikap anti-Yahudi di dunia sekarang mulai mendapat anginnya, ya. Mulai semakin hari semakin nyata, ya. Sejak Perang Dunia Kedua. Pada waktu Perang Dunia Kedua, ya, itu sempat memuncak satu ketika di mana Hitler, ya, dihasut oleh iblis tentu, ya. Itu, ya, dia melancarkan, ya, sebuah pembunuhan yang sangat sistematis terhadap keturunan Yahudi, sehingga terbunuh sekitar 5 sampai 6 juta orang Yahudi. Tetapi Tuhan berkata, itu belum yang the worst, belum yang terburuk, katanya. Yang terburuk ini akan datang, ya, yang terburuk akan datang di mana, ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, katanya. Akan menghadapi satu kesusahan yang sangat besar, ya. Kemudian katanya, tetapi kamu hati-hatilah. Jadi kamu akan diserahkan, dipukul orang di rumah-rumah ibadat, katanya, ya. Kemudian dihadapkan ke penguasa-penguasa, ya, ke pemerintah-pemerintah. Ini sebenarnya peringatan kepada orang-orang Yahudi, ya. Karena, ya, ini memasuki masa penganiayaan selama 7 tahun itu. Kamu akan digiring, katanya, ya. Kamu akan digiring, diserahkan, ya,
juga kamu ya pada waktu itu akan pasti diadili dan lain sebagainya. Dan di sini ada dikatakan jangan khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah itu sesuai dengan yang dikaruniakan. Ayat ini ya sering disalah pakai, disalah kaprah. Padahal ini adalah mengenai kalau kamu ditangkap ya kamu jangan khawatir gitu. Kamu jangan gelisah apa yang mesti dikatakan, apa yang mesti menjawab. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu persiapan untuk khotbah dan lain sebagainya. Ini kacau. Ini ada hamba Tuhan yang malas persiapan segala macam, sengaja memanfaatkan ayat ini. Jadi dia maju ke atas mimbar, plak begitu ya, buka kitab apa, ayat apa, langsung khotbah dari situ. Tidak demikian. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk begini. Ayat ini maksudnya adalah jikalau kamu ditangkap atau kamu dihadapkan ke penguasa pengadilan, kamu tidak perlu terlalu khawatir sampai gelisah. Ini mau ngomong apa sampai di sana? Tidak, akan dikaruniakan kepadamu katanya ya oleh Roh Kudus. Nah katanya memang waktu itu akan terjadi, saudara akan menyerahkan saudaranya sendiri ya. Hari ini kita lihat ya, ada seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, saudaranya bisa mau membunuhnya. Karena kita terheran-heran, tetapi itu memenuhi apa yang dinubuatkan oleh Alkitab ya. Saya pernah mendengar ya cerita seseorang ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus ya, seisi rumahnya mereka rapat di ruang tamu ya. Mereka rencana malam itu mau menghabisi dia. Untung dia mendengar, kemudian dia loncat dari jendela kamarnya dan dia lari ya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan ya, manusia sampai bertindak sedemikian ya. Katanya kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Begini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ini memang nubuatan mengenai 7 tahun masa kesusahan. Tetapi ya 7 tahun masa kesusahan itu tidak terjadi atau tidak dimasuki secara mendadak. Oleh sebab itu menjelang 7 tahun itu, artinya menjelang awal dari 7 tahun ini, menjelang rapture, itu sudah terjadi dulu hal-hal yang demikian sebagai pengantar ya. Jadi kesusahan, bangsa bangkit melawan bangsa, dan juga suasana anti Yahudi dan lain sebagainya makin mengarah ke situ. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau peristiwa 7 tahun ini saja sudah jelas, maka rapture-nya jauh lebih jelas lagi gitu. Kira-kira demikian. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita mau membaca ya seluruh dari sisanya. Coba kita lihat ya, yaitu dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-37 ya. Pak Alkitab buku silakan membacanya untuk kita. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celaka ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang dijadikan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya itu kepadamu. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun
Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Oke pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita membahas Injil Markus pasal yang ke-13. Dan sekarang kita tiba di Markus pasal 13 ayat dari 14. Kita lihat Tuhan Yesus kembali memberitahukan kepada murid-muridnya karena ditanya tentang segala sesuatu atau tanda-tanda yang berkenaan dengan masa kesusahan atau masa di mana Bait Allah dihancurkan. Dia katakan di sini, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Sebenarnya di dalam bahasa asli di sini ada tambahan, yaitu seperti dikatakan Nabi Daniel, ya. Artinya kalau di dalam Injil Matius di situ lebih jelas dikatakan, jikalau kamu lihat pembinasa keji ya berdiri di Bait Allah. Jadi itulah sebabnya hampir semua teolog menafsirkan bahwa pada masa 7 tahun kesusahan Yakub itu, atau 7 tahun penyiksaan terhadap orang Yahudi, itu Bait Allah akan kembali didirikan. Dan sehingga timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Bait Allah itu bisa didirikan sementara lokasinya sekarang persis itu adalah Masjid Al-Aqsa ada di situ. Nah, kelihatannya ya, itu mungkin bisa menjadi penyebab puncak anti Yahudi yang akan menyebar ke seluruh dunia, yaitu karena perebutan tempat atau lokasi pendirian Bait Allah. Karena lokasi Bait Allah tidak boleh di tempat lain, itu adalah Bukit Moria, di mana tempat Abraham ya akan mempersembahkan Ishak. Nah, di situ lokasinya Bait Allah. Sementara di situ sekarang sedang berdiri sebuah masjid. Nah, kalau bangsa Yahudi mencoba merobohkan masjid itu untuk mendirikan Bait Allah, Anda bisa bayangkan bagaimana orang Muslim akan marah besar, ya. Maka itu tidak heran kalau terjadi suasana anti Yahudi yang akan meluas seluruh dunia dan akan terjadi peperangan yang dahsyat sekali, yaitu perang Harmagedon pada akhir dari masa 7 tahun itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, dia bilang pada saat itu tiba, ya, maka ya saat yang peperangan yang dahsyat akan tiba, maka katanya ya, orang yang di atas rumah jangan turun dan masuk lagi mengambil pakaian di rumahnya, ya mesti segera lari katanya. Yang di ladang juga jangan kembali lagi, ya. Dari memang ya yang tidak beruntung adalah ibu-ibu yang sedang hamil, ya, atau yang menyusui bayinya pada masa itu. Katanya berdoalah supaya itu tidak terjadi pada musim dingin, ya. Sebab pada masa
ini akan terjadi siksaan ya. Pada masa itu akan terjadi siksa yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Jadi siksaan yang amat dahsyat yang belum pernah terjadi. Berarti yang lebih dahsyat dari Epifanes ya, yang pernah terjadi dulu, yang sebelum Tuhan Yesus, juga berarti akan terjadi lebih dahsyat tentu dari yang dilaksanakan oleh Hitler ya. Dan katanya, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya ya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat ya. Akan tetapi karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Orang-orang pilihan yang dipilihnya ya, tentu maksudnya bukan yang zaman sekarang, tetapi yang terdapat di dalam Wahyu pasal 7, yaitu 144.000 orang. Itu orang pilihan, karena ini berbicara tentang masa 7 tahun penganiayaan Yakub. Jadi bukan yang sekarang yang dimaksudkannya. Ayat 21 dan seterusnya lagi, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sejak Tuhan Yesus menampakkan diri yang terakhir kali kepada Paulus ya, maka Tuhan tidak menampakkan diri lagi. Jadi tolong diingat baik-baik. Coba pendengar buka lagi 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ya. 1 Korintus pasal 15 di ayat yang ke-8 ya, Rasul Paulus menulis begini. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, sejak Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus sampai nanti ya, sampai bahkan ya, rapture itu kita tidak kelihatan Tuhan. Tetapi pada waktu rapture, kita yang akan naik ke angkasa menyongsong Tuhan di sana. Jadi dari dia menampakkan diri kepada Paulus sampai nanti dia datang bersama dengan orang kudus, bersama dengan malaikatnya, dia tidak menampakkan diri lagi. Karena menampakkan diri kepada Paulus adalah yang terakhir kali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kalau di sini lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, itu adalah ada klaim orang-orang yang berkata dia melihat Yesus ya. Kalau dia bilang dia melihat Yesus atau Yesus menampakkan diri kepadanya, berarti dia mengatakan secara tidak langsung Yesus ada di rumahnya gitu ya. Yesus pernah ada di rumahnya, datang ke rumahnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di atas kan Tuhan Yesus sudah bilang, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi sebenarnya ini sudah merupakan satu petanda ya, satu sinyal untuk memberitahukan kita bahwa oh, ini penyesat, ini penyesat. Siapa itu penyesat? Yaitu mereka yang berkata melihat Yesus. Melihat Yesus. Wah, ada yang lebih hebat lagi. Dia berkata apa? Bukan cuma melihat Yesus. Yesus bawa dia jalan-jalan ke surga katanya. Wah, Yesus jadi guide tour ini ya. Yesus bawa dia jalan-jalan ke surga. Yesus bawa dia jalan-jalan ke neraka. Wah, enak saja. Lama-lama nanti dia jadi guide tour itu orang itu ya, guide tour ke surga gitu ya. Jadi siapa yang mau jalan-jalan ke surga, daftar sama pendeta Anu, karena dia sering dibawa Tuhan Yesus jalan ke surga. Jadi dia sudah tahu jalan ke surga. Jadi kita kalau mau jalan-jalan ke surga, nah mendaftarlah kepada pendeta ini, karena dia sering ke surga. Nanti wah, bayarannya tuh bisa mahal itu ya. Karena apa? Ini yang satu perempuan yang baru jalan-jalan keluar angkasa aja bayarannya 20 juta US dollar ya. Luar biasa sekali. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi lihat ya, di sini Tuhan sudah pesan katanya. Kalau ada orang berkata kepadamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya, sebab Mesias palsu ya, dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ya, tanda dan mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi Tuhan sudah kasih tahu pada akhir zaman, menjelang zaman baru, terutama ini di 7 tahun masa kesusahan, itu mujizat-mujizat akan sangat dahsyat sekali terjadi. Dan tentu ya, sebelumnya seperti sekarang ini adalah pengantarnya
Jadi mulailah mujizat itu marak. Saya bertemu dengan orang Kristen di mana-mana yang tidak pakai akal budi, ya. Sayang, Tuhan kasih mereka akal budi, tapi mereka tidak pernah pakai akal budinya dengan baik, ya. Sungguh konyol sekali, ya. Tuhan sudah kasih pesan sama kita bahwa penyesat-penyesat, ya, mesias-mesias palsu akan datang, dan cara menyesatkannya, metodenya itu adalah memakai mujizat-mujizat. Lalu mengapa kita masih terpukau oleh mujizat-mujizat itu? Cobalah, ya, bayangkan, seharusnya kita trauma atas hal itu. Lalu apakah Tuhan masih bisa berkuasa menyembuhkan kita? Oh ya, jelas. Kalau ditanya di muka bumi ini siapa yang paling percaya kepada mujizat, Anda jawab saja itu Dr. Suhento Liao. Nggak salah lagi, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini, ya, kalau ada orang tanya kepada Anda, siapa di muka bumi ini yang paling percaya kepada mujizat, saya kasih wewenang untuk jawab, itu Dr. Suhento Liao. Paling percaya dia. Tetapi bukan mujizat yang sembarangan mujizat. Saya percaya mujizat yang ditulis di dalam Alkitab, ya. Saya tidak percaya mujizat yang justru Tuhan Yesus katakan itu akan dilakukan oleh antikristus pada akhir zaman. Jadi kalau begitu apa bedanya? Kalau gitu Tuhan Yesus sudah tidak berkuasa pada zaman sekarang ini untuk mengadakan mujizat. Bukan itu persoalannya. Persoalannya begini, Tuhan Yesus peringatkan bahwa antikristus akan memakai mujizat untuk menyesatkan orang di akhir zaman, ya. Berarti dia tidak mau memakai metode itu lagi. Masa dia mau lomba-lombaan sama itu penyesat itu? Tidak, ya. Tuhan Yesus kalau kita sakit kita berdoa, dia akan menyembuhkan kita dengan tidak pakai metode yang heboh-hebohan, ya. Dia jadi tidak memakai sesuatu yang bisa menyebabkan sesuatu yang menyebabkan orang datang berkerumun ke sini gitu untuk melihat, ya. Misalnya yang tadinya saya ini adalah seorang yang sudah mengidap atau sudah terserang oleh kanker stadium 4, sudah terminal, ya, sudah hampir pergi ini, ya. Oh, tiba-tiba langsung, ya toh, habis didoakan, tiba-tiba saya langsung, wah, itu otot-otot di badan saya langsung tumbuh, kemudian saya langsung jadi, wah, jago sekali dan angkat tempat tidur saya, ya, langsung pulang begitu. Nah, kalau begitu terjadi, ya, maka seluruh dunia akan heboh, maka semua orang akan datang melihat, semua orang akan datang menyaksikan, dan pada saat itu akan terjadi penyesatan. Karena apa? Iblis akan mengadakan yang demikian, dan memang sudah dinubuatkan iblis akan berbuat begitu, yaitu supaya semua orang datang. Oleh sebab itu di dalam Injil Matius ada ayat yang berkata begini, katanya, ya, di mana ada bangkai maka di situ burung nasar berkerumun, katanya. Ya, memang. Nah, itu jadi kalau ada mujizat, semua orang akan berkerumun di situ, dan itu teknik yang akan dipakai oleh antikristus untuk menyesatkan. Sedangkan Tuhan akan menyembuhkan kita dengan cara yang tidak menarik perhatian. Mengapa? Karena Tuhan tidak mau ada seseorang lagi yang menarik perhatian. Tuhan mau perhatian kita ditujukan kepada Alkitab, bukan ditujukan kepada seseorang. Nah, lalu dulu mengapa rasul-rasul dikasih kuasa untuk melakukan mujizat? Ya betul, rasul-rasul Tuhan berikan mereka kuasa untuk melakukan mujizat, untuk menaikkan pamor mereka. Mereka adalah dasar gereja. Ya, kalau orang tidak terpukau pada rasul, kalau orang tidak percaya kepada rasul, hari ini tidak ada kekristenan. Ya. Rasul-rasul dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan kitab Perjanjian Baru sebagai tanda bahwa semua omongan mereka adalah firman Tuhan. Maka Tuhan berikan kuasa itu kepada mereka. Jadi kuasa untuk melakukan mujizat sesuai dengan 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Tolong perhatikan dengan baik-baik. 2 Korintus pasal 12 ayat 12 itu adalah tanda khusus kerasulan, ya. Jadi bukti seseorang itu rasul adalah diberikannya kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, namun setelah semua rasul pulang ke surga, nah masa kini siapapun yang berkata dia memiliki kuasa untuk melakukan mujizat, justru itu merupakan tanda bahwa ini penyesat, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh Tuhan sudah kasih kita tanda. Sekali lagi saya katakan, jikalau Tuhan kasih kita tanda, kemudian kasih kita akal budi untuk
memikirkan, untuk merenungkan, untuk supaya kita bernalar gitu tentang segala sesuatu, dicocokkan. Kalau kita sungguh masih disesatkan, sungguh keterlaluan sebenarnya, karena sudah dituliskan dengan jelas. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sering memakai perumpamaan ini. Jikalau seseorang berkata kepada Anda, dia bilang, Bung, dia bilang, ya toh, di akhir tahun ya, itu banyak sekali penjahat ya, kamu mesti hati-hati. Ya toh, itu penjahatnya, ciri-cirinya dia pakai helmnya hitam, jaket hitam, dia sering kali pakai sepeda motor ya, katakan RX King yang kencang. Nah, kalau melihat yang macam begini itu dekat rumah kamu mesti hati-hati gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, masakan sekonyol itu lalu teman-teman yang memperingatkan itu sendiri yang datang pada akhir tahun, terus dia pakai helm hitam, terus dia pakai jaket hitam, dia pakai sepeda motor RX King, lalu dia putar-putar depan rumah kamu. Masakan demikian? Masakan dia berbuat sekonyol itu? Coba duduk tenang dan renungkan. Kalau Tuhan peringatkan kepada kita bahwa pada akhir zaman ya, Mesias palsu, antikristus akan muncul dan mereka akan mengadakan mujizat-mujizat ya, untuk menyesatkan orang. Anda pikir Tuhan pakai metode apa sekarang ini? Tuhan pakai metode, yaitu metode pembelajaran. Tuhan mau kita belajar. Tuhan berikan kita Alkitab dan Tuhan berikan kita akal budi supaya kita belajar dari Alkitab. Iman yang benar itu yang bagaimana? Ya, dan segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Ada banyak orang ingin tahu kehendak Tuhan katanya. Dia mau tahu kehendak Tuhan, lalu dia berdoa supaya Tuhan kasih tahu kehendaknya. Saya kurang jelas orang ini maunya bagaimana. Dia mau Tuhan bisik di telinganya. Kalau itu yang dia tuntut dari Tuhan, maka iblis akan melakukannya. Iblis tahu bahwa hati orang itu menghendaki yang demikian. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kehendak Tuhan dituliskan di dalam Alkitab. Kalau Alkitab engkau tidak mau baca, lalu kamu mau cari-cari kehendak Tuhan, itu konyol namanya ya. Karena Tuhan telah menuliskan kehendaknya di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab ada kehendaknya yang pasti. Setelah kita mengetahui kehendak Tuhan yang di dalam Alkitab, kemudian kehendak Tuhan yang lain yang bersifat subjektif terhadap pribadi lepas pribadi akan kita sadari melalui kepekaan hati nurani dan kepekaan hati yang ditimbulkan oleh Roh Kudus. Tetapi kita harus mengerti dulu kehendak Tuhan yang definit yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Nah, pendengar dalam Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus memberitahukan dari ayat 24 sampai 32 ya, bahwa katanya pada masa itu akan terjadi siksaan, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Nah, ini adalah penggenapan dari kitab Yoel. Kalau Anda buka kitab Yoel ya, Yoel pasal 2 dari ayat yang ke-28 sampai 30 itu ada nubuat mengenai pertama katanya Allah akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan kemudian katanya akan bernubuat dan lain sebagainya. Dan di ayat yang ke-30 kemudian katanya akan mengadakan mujizat, matahari akan berubah. Nah, kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30 sebagiannya digenapkan di Kisah Rasul pasal 2 dan sebagiannya akan digenapkan menjelang zaman baru, menjelang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Oh, kenapa digenapkan separuh-separuh? Sebenarnya begini, kalau bangsa Yahudi menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Mesias mereka, maka seluruh kitab Yoel ini akan digenapi. Artinya seluruh nubuatan dari ayat 28 sampai 32 itu akan digenapi seluruhnya. Tetapi karena mereka menolaknya sebagai juru selamat, menolaknya sebagai Mesias mereka, maka hanya tergenapi sebagian, yaitu pencurahan Roh Kudus. Sedangkan langit terbakar gitu ya, matahari berubah menjadi gelap dan lain sebagainya, dan bulan menjadi darah, seperti itu ya, bulan menjadi darah. Itu akan tergenapi pada akhir-akhir dari masa penganiayaan 7 tahun itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah kita lihat separuhnya digenapkan atau sebagiannya digenapkan pada hari Pentakosta, kemudian sebagiannya akan digenapi justru di masa penganiayaan yang 7 tahun itu.
Nah, katanya pada waktu itu katanya orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, Tuhan akan muncul, ya, yaitu sesudah di ujung dari perang Harmagedon yang dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 16 itu, ya. Katanya pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar ya malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Nah, ini orang-orang pilihan apa? Orang-orang pilihan Yahudi, karena yang non-Yahudi sudah terangkat pada waktu rapture, ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, baik yang non-Yahudi maupun yang Yahudi, kita harus cakap untuk menilai zaman. Kita harus bisa mereka-reka situasi. Kita lihat sekarang ini, ya, suasananya bagaimana. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau diamat-amatin dengan apa yang terjadi belakangan ini, kelihatannya hari pengangkatan rapture sudah sangat dekat, ya. Setiap saat bahkan bisa terjadi pengangkatan. Karena apa? Jikalau terjadi pengangkatan, maka ya pemerintah Amerika polusanya pasti akan berubah seketika, seperti membalikkan telapak tangan. Karena apa? Karena orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang telah dilahirkan kembali sudah terangkat. Maka di Amerika, di Eropa, dan di mana-mana yang sisa itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau orang yang tidak percaya Tuhan, para homoseks yang memegang peluru kendali di Amerika, yang memegang senjata nuklir di sana, kira-kira apa yang akan terjadi? Anda bisa bayangkan, ya. Kalau mereka yang mengambil keputusan, mereka yang memegang polisi, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan mereka lakukan? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ya, rapture bisa terjadi setiap saat, katanya. Jadi kita mesti sanggup menilai zaman seperti orang bisa menilai ini musim, ya, melalui tumbuh-tumbuhan, ya, bahwa kalau di Amerika ada bunga cherry itu, kalau sudah berbunga, semua orang sudah tahu, oh, sekarang ini hari pertamanya musim semi, ya. Jadi bunga magnolia, katanya mereka bilang, ya, itu kalau dia terbit bunganya, nah itu adalah musim semi. Jadi katanya kita harus pintar menilai musim, ya, seperti kita menilai segala sesuatu yang lain. Nah, Tuhan Yesus berkata, ini katanya ayat 30 ini perlu kita jelaskan dengan baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kok angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi secara resmi, yang diwakili oleh imam-imam mereka dan ahli-ahli Taurat, dan kemudian dari pihak orang Farisi dan semua golongan itu yang terwakili menolaknya, Tuhan Yesus konsisten dalam plan A-nya, misinya adalah untuk mendirikan kerajaan Daud. Oleh sebab itu, dia selalu konsisten bahwa dalam waktu dekat kerajaan 1000 tahun akan didirikan pada waktu itu. Tetapi setelah penolakan, setelah mereka menerima Barabas, menolak dia resmi, ya, resmi terwakili semua kelompok, maka sekarang kerajaan 1000 tahun atau kerajaan Daud, ya, ditunda waktunya. Dan sekarang adalah waktu bagi bangsa non-Yahudi untuk masuk, untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran untuk satu masa, yaitu dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan. Ini adalah hari, atau ini adalah periode waktu yang Tuhan sediakan bagi bangsa yang non-Yahudi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian dari ayat 33 sampai ayat 37, nasihat supaya berjaga-jaga, ya. Nah, nasihat untuk berjaga-jaga. Mengapa? Karena di ayat 32 dikatakan, yaitu harinya tidak tahu, ya. Tidak ada seorang pun tahu harinya, hanya Bapa saja. Ya, itu wewenang Bapa untuk mengungkapkannya, bukan wewenang Tuhan Yesus untuk mengungkapkannya. Nah,
Ini memang agak sedikit membingungkan bagi mereka yang tidak memahami tentang hierarki Allah yang Tritunggal. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa semua yang saya ucapkan itu adalah yang diperintahkan oleh Bapa. Tanpa Bapa kehendaki punya, saya tidak bicarakan. Nah, jadi semua yang diucapkan itu adalah yang Bapa perintahkan untuk ucapkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus ingatkan sekali lagi, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Jadi tidak tahu waktunya tiba, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu ya bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau ya larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya tentu Tuhan memakai terminologi dan situasi pada zaman itu untuk menggambarkan tentang urgensi dari berjaga-jaga. Ya, zaman itu ya dimana ini transportasinya, waktunya sedemikian tidak dapat diprediksi ya. Semua hamba yang menjaga pintu itu harus berjaga-jaga, karena tuannya bisa datangnya malam, bisa datangnya siang, ya kapan saja bisa. Jadi supaya jangan sampai dia pulang justru ketuk-ketuk ini pintunya kok nggak dibuka-buka, ya toh. Nah, jangan sampai dia dapati kita sedang tertidur, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang yang berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga dan kita bisa melihat tanda-tanda dengan baik, maka sepatutnya ya kedatangan Tuhan itu bagi kita ya tidak buta sama sekali. Itu atau tidak kagetan. Kagetan itu adalah bagi mereka yang lengah gitu. Bagi mereka yang lengah itu ya bisa kagetan gitu. Tetapi bagi kita yang dengan cermat, dengan teliti mengamati ya peristiwa lebih demi peristiwa, kita mendengarkan berita baik di televisi, di radio, berita yang terbaru. Nah, kalau kita mengamati semua itu, mendengarkan dengan jelas, maka kita adalah orang yang berjaga-jaga. Bahkan kita juga menilai semua yang terjadi di dalam dunia kekristenan. Pengajaran sesat yang makin hari makin muncul. Ada fenomena di mana orang Kristen tidak mementingkan kebenaran, tidak mementingkan doktrin. Yang mereka pentingkan itu adalah kebaktian yang heboh-heboh. Ya, sampai ada yang bertanya kepada saya, ya, apa itu musik Kristen, dia bilang. Ya, mengapa itu perlu dipertahankan? Musik apa saja boleh dinyanyikan asal bisa memajukan gereja. Saya berpikir dalam hati saya, yang dimaksudkan dengan gereja maju itu apa? Yang dia maksudkan dengan gereja maju, saya tahu itu adalah jumlahnya makin bertambah. Padahal pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, apakah tujuan Tuhan mendirikan gereja? Adalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran di dunia yang gamang dan di dunia yang gelap ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan bilang kita ini adalah garam dunia. You mau garam yang satu karung besar tapi tidak asin, atau you lebih baik mempunyai garam satu tukuk begitu tetapi asin? Mana yang kamu mau? Mau garam satu karung besar gitu tetapi garam yang tawar, atau mau garam satu tukuk begitu tetapi yang betul-betul asin? Anda mau garam yang mana? Jadi banyak orang telah salah kaprah. Yang mereka nilai itu adalah justru dari jumlahnya, besarnya. Tidak ya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, gereja harus berdiri teguh di atas kebenaran firman. Gereja harus mempengaruhi dunia. Jangan sampai gereja dipengaruhi dunia. Dengar baik-baik pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Saya selalu berkata demikian. Jikalau cara gerejamu bernyanyi, jikalau musik-musik dan model musik di dalam gerejamu tidak dapat lagi dibedakan dengan musik dan cara dunia bernyanyi di luar sana, maka hanya ada dua kemungkinan. Jikalau bukan gerejamu sudah makin duniawi, maka dunia sudah makin rohani. Dan manakah yang sebenarnya sesungguhnya yang lebih benar terjadi? Oleh sebab itu camkanlah
Jangan marah dulu, camkan dulu, begitu. Renungkan baik-baik ya. Itulah sebabnya ya kita mengumandangkan lagu-lagu yang klasik. Anda tahu apa arti klasik? Klasik itu berbeda dengan antik. Antik itu artinya kuno. Klasik itu artinya yang bernilai tinggi, yang bernilai rendah bagi kita. Itu kita ini orang Kristen yang mempunyai tingkat estetika yang sangat tinggi. Oleh sebab itu kita menghargai musik yang bernilai, musik klasik. Banyak orang salah sangka dengan kata klasik ini. Dia pikir klasik ini artinya kuno, jadi lagu-lagu yang kuno. Nah. Coba buka kamus, kamu lihat kata klasik itu apa ya. Klasik itu artinya yang bernilai tinggi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sampai disinilah pembahasan kita untuk Injil Markus pasal 13. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun jalan hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan tanamkanlah firman-Mu itu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke studio.